Dan kita masih akan mendalami terkait kasus ini dan kita sudah terhubung dengan narasumber lewat sambungan virtual, ada mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore Mas Yudi. Sore Mas Dev. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Febri Adriansyah sudah diperiksa tapi masih belum ditahan. Anda melihat ini seperti apa? Ya, saya pikir bisa jadi ini strategi dari penyidik Kejaksaan Agung ya, untuk kemudian melakukan pemeriksaan perdana dulu sebagai tersangka, ya, baru kemudian penahanan akan dilakukan pada pemeriksaan berikutnya. Namun daripada itu yang harus kita garis bawahi adalah sudah ada kesepemahaman antara penyidik Kejaksaan Agung dengan hasil penyidikan dari Kortas Tipikor. Artinya sudah ada keyakinan bahwa FA ya diduga melakukan tindak pidana korupsi ya dan juga pencucian uang, dan sudah ada 2 alat bukti yang cukup untuk menjadikannya tersangka. Dan kemudian ketika kemarin dilakukan pemeriksaan, ini bagi saya juga sangat menarik bahwa pemeriksaan itu sudah ada 18 pertanyaan ya kalau tidak salah, dan artinya bahwa kalau kita melihat ya dari proses terkait dengan pemeriksaan tersangka itu kan prosesnya dilakukan ya setelah mendapatkan banyak informasi, data, barang bukti maupun alat bukti dari keterangan saksi misalnya dan lain sebagainya untuk dikonfirmasi kepada tersangka. Artinya tentu teman-teman kejaksaan sudah kaya akan barang bukti, kaya akan alat bukti sehingga bisa bertanya kepada tersangka. Walaupun memang ya pengalaman saya memang pasti tersangka itu biasanya akan mengelak, ya membantah, ya kemudian membangun alibi, ya tidak jadi masalah karena dari proses penyidikan tindak pidana korupsi kan selama ini memang tidak mengejar pengakuan ya dari tersangka, tetapi ya hanya melakukan konfirmasi saja gitu ya, karena yang dicari adalah alat bukti seperti itu, Mas. Baik, jadi yang pertama dulu begitu ya. Artinya soal status tersangka ini kalau kemarin kan sempat diributkan oleh masyarakat begitu ya. Sudah tersangka kok tiba-tiba jadi saksi, loh tersangka lagi. Ini artinya apakah karena memang ada proses yang sedang berjalan atau karena sebetulnya Febri ini menghadapi 3 kasus yang dalam ketiga kasus ini statusnya berbeda-beda sehingga mengumumkannya ke publik juga agak membingungkan begitu, harus menggunakan status yang mana? Ya memang teknis Mas ya, proses administrasi, kemudian juga strategi penyidikan, rencana penyidikan, sehingga kemudian yang kemarin diambil BAP sebagai tersangka ya baru yang terkait dengan salah satu kasus ya. Artinya tentu bagi saya ini tidak menjadi masalah seperti itu, karena yang penting saya pikir memang ini adalah kasus yang terkait dengan prominent people, apalagi dulu sebelumnya adalah tersangka ini mantan Jampitsus ya. Artinya tentu teman-teman kejaksaan mungkin berhati-hati ya untuk kemudian mengambil langkah. Tapi bagi saya justru saat ini yang dibutuhkan oleh publik adalah bagaimana berani untuk mengambil tindakan. Salah satu tindakan yang sedang ditunggu oleh publik adalah menghadirkan ya Pak Febri dalam kondisi dilakukan penahanan, karena semenjak minggu lalu kan semenjak kompres publik sudah tidak melihat beliau seperti itu. Baik kalau begitu. Nah sekarang yang menjadi perkembangan kan kemudian Kejaksaan Agung juga sudah melakukan pemeriksaan pada hari kemarin. Hotman Paris pun juga mendampingi dan juga mengumumkan diri sebagai kuasa hukum begitu. Kalau tadi Anda menyebut tersangka mungkin mengelak dan segala macam ketika proses pemeriksaan. Nah, pernyataan-pernyataan yang keluar tadi malam oleh Hotman Paris di depan rekan-rekan media begitu ya, soal tangkian, kemudian soal kafe, soal rumah di Sentul, apakah ini bisa kita lihat memang bentuk dari mengelak yang Anda sebut tadi? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya argumentasi yang berdasarkan jawaban dari tersangka seperti yang disampaikan oleh Hotman Paris selaku pengacaranya itu diterima oleh penyidik gitu ya, pasti sudah SP3 gitu kan. Tapi kan penyidik ini menggunakan ya alat bukti maupun keterangan saksi-saksi ya yang lain gitu ya,
yang kemudian dikonfirmasi. Jadi bukan bukan jawaban dari tersangka ini yang digunakan oleh penyidik seperti itu. Jadi ya seperti saya katakan bahwa tidak ada masalah ya apapun yang disampaikan oleh tersangka ya seperti itu. Karena memang tersangka mempunyai hak untuk mengelak ya kan, kemudian diberikan kesempatan juga mengajukan saksi meringankan, mengajukan ahli meringankan, seperti bahkan praper, ya silakan saja praper jika misal ternyata hasilnya itu prosesnya dianggap ya tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya. Saya pikir penyidik dimanapun, di KPK, di kepolisian, di kejaksaan, kita sudah siap ketika ada yang praper, karena memang hak seperti itu. Oke, jadi kalau tadi dari sisi tersangka dia bisa mengelak, menyiapkan ini itu segala macam. Nah, kalau dari sisi penyidiknya, kalau berdasarkan pandangan Anda begitu, apa yang akan coba dijalankan? Strateginya kira-kira akan seperti apa nih? Karena kan penyidiknya kebetulan juga ini adalah tim khusus, ada 9 orang, jaksa-jaksa senior dan sebagian besar juga penyidik KPK begitu, Mas Yudi. Ya, sebagian besar teman-teman saya gitu ya, bahkan sahabat gitu ya. Jadi Betul. istilahnya saya sudah paham lah arah rencana penyidikan teman-teman kemana. Yang jelas, yang pasti adalah memperkuat pembuktian, Mas. Ya, dengan melakukan tindakan-tindakan yang diberikan kewenangan undang-undang terhadap penyidik. Ya, misalnya melakukan pemeriksaan saksi, ya mungkin akan ada penggeledahan lagi seperti itu, termasuk memperdalam ya keterangan-keterangan dari para ahli ya jadi sehingga kemudian konstruksi perkaranya itu benar-benar semakin kuat. Karena tentu seperti yang saya katakan bahwa walaupun ya tersangka itu kemudian mempunyai alibi, mengelak ataupun mempunyai bantahan, ya itu tentu akan menjadi salah satu masukan ya dari teman-teman penyidik kejaksaan ya agar ya barang bukti, alat bukti yang saat ini mereka kumpulkan itu memperkuat argumentasi dari penyidik dalam memperkuat unsur-unsur ya dalam sangkaan terhadap para tersangka ini, seperti itu. Baik, Mas Yudi, ini kan kita melihat ada 9 jaksa senior, sebagian besar juga rekan-rekan Anda begitu. Jadi kalau Anda melihat dengan komposisi yang ada sekarang, apakah kekhawatiran publik soal kasus ini mungkin akan jalan di tempat, akan penuh dengan konflik, ini akan kemudian bisa diredam dan juga memberikan harapan bahwa kasus ini akan bisa terbongkar dengan seterang-terangnya, walaupun ya mungkin memang kita akan butuh waktu yang panjang begitu. Ya, bagi saya walaupun kita banyak kepercayaan ya kepada teman-teman ini, tetap sedikit ketidakpercayaan tetap kita harus ada gitu ya, supaya teman-teman ini ya bekerja secara cepat ya, selain memperkuat pembuktian tadi saya katakan harus ada kerja nyata ya, karena kasus ini kan bukan hanya kasus yang seperti biasa dilakukan ya, kasus ini kan dipantau publik karena uang ya yang ditemukan aja kan 500 miliar lebih, setengah triliun plus emas 74 kilo ya, termasuk drama-drama yang terjadi, adanya pelimpahan dari teman-teman kepolisian ke penyidik kejaksaan. Jadi kasus ini betul-betul setiap langkah, setiap tindakan ya harus benar-benar cermat, termasuk tadi ya cara membangun kepercayaan publik agar kemudian tidak diduga ataupun disangka ini jeruk makan jeruk. Maka saat ini yang harus dilakukan adalah ya membuat ya publik percaya dengan tindakan nyata. Saat ini ya sudah tersangka, artinya posisinya sama dengan di kepolisian. Tapi satu yang sudah ditahan di kepolisian dan kemudian ditahan juga oleh kejaksaan, makanya kemarin kita lihat kan rompinya berbeda ya. Oranye kemudian berubah menjadi pink. Nah sekarang tinggal satu nih, tersangkanya Pak mantan Jampitsus ya sama. Di kepolisian kemarin juga tersangka. Kemudian sekarang juga kejaksaan sudah berani menetapkan sebagai tersangka dan bahkan sudah lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Tinggal ya dilakukan penahanan. Bagi saya melakukan penahanan terhadap Pak FA ini gitu ya, itu bagi saya adalah langkah yang sangat bagus ya untuk kemudian ya meraih kepercayaan publik bahwa kasus ini akan dibongkar sebongkar-bongkarnya. Karena ingat, tersangkanya baru 2, kemudian juga kasusnya pun ada 3. Ini bagi saya akan bisa berkembang ke depannya, sehingga saya berharap dari teman-teman 9
penyidik dari kejaksaan ini yang semuanya sebenarnya adalah senior ya, tentu dibantu dengan penyidik-penyidik junior ya, itu benar-benar bisa secara sistematis ya, bukan hanya stuck atau terlokalisir di tersangka yang dua ini, tapi kemudian bisa memperluas. Karena apa? Karena ini harus dibongkar. Ya, kejahatan ini kan sangat luar biasa. Ya, kita lihat dari kasus Krakatosil, kasus Asabri, kemudian kasus dugaan batu bara ya, suplai batu bara kepada PLTU yang mengakibatkan dugaan adanya blackout di mana-mana gitu ya, pemadaman listrik yang merugikan masyarakat. Ini benar-benar harus dibongkar. Jadi bagi saya sekarang ada dua hal yang dilakukan: memperkuat pembuktian yang sudah ada, yang kedua mengembangkan perkara ini. Siapapun yang bertanggung jawab, apapun posisinya, jabatan dan sebagainya ya, walaupun orang penting di negeri ini, kalau memang dia harus bertanggung jawab, ya segera saja tersangkakan juga. Seperti itu. Baik, terakhir Mas Yudi, kita sempat melihat ada yang tadi sempat kita bahas juga begitu ya, sudah diumumkan sebagai tersangka, balik lagi ke saksi, tapi akhirnya jadi tersangka, sudah fix begitu ya sekarang. Sementara proses pengadilan juga ada pra-peradilan begitu. Apakah ini celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh tersangka ini untuk kemudian bisa membatalkan status ya begitu, karena ada maju mundur soal status ini? Ya, menurut saya tidak ada celah saja. Tersangka korupsi akan melakukan praper gitu ya. Kemudian kalau diduga ada celah, ya pasti mereka akan melakukan praper. Tapi bagi saya, tadi saya katakan bahwa setiap tindakan penyidik itu pasti sudah berdasarkan argumentasi dan logika hukum dan serta ada dasar hukumnya. Jadi tidak sekonyong-konyong kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan penyidikan, baik itu material maupun formilnya. Ya, termasuk menetapkan tersangka, pasti semua ada dasarnya. Jadi kalau memang kemudian ada yang melakukan pra-peradilan, bagi saya memang itu haknya ya. Tapi kan tetap keputusan ada di tangan hakim tunggal pra-peradilan. Nah, permasalahannya adalah kalaupun misalnya andai kata menang ya, kan tetap juga itu kan hanya menang secara formil ya. Penyidik kejaksaan tetap bisa mempertersangkakan kembali, karena hukum pidana adalah hukum material, karena perbuatannya itu kan belum disidangkan di pengadilan. Jadi nggak masalah kalau misalnya mau praper, ya silakan saja gitu kan, menang pun gitu ya tetap bisa dinaikkan lagi sebagai tersangka statusnya, karena menangnya hanyalah menang formil, bukan material terkait dugaan perbuatan korupsi maupun TPPU-nya. Seperti itu Mas Del. Baik, kalau begitu Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, memberikan pandangan dan analisanya di Berita Satu Sore untuk hari ini. Terima kasih banyak Mas Yudi sudah bergabung untuk sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas.